Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yakni disyariatkannya amar ma'ruf nahi munkar. Dalam banyak ayat di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterangkan bahwasanya darurahnya, yaitu kemestian umat Islam untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Dan diterangkan pula dalam banyak ayat dan hadis Rasulullah bahwasanya terdapat banyak kerusakan ataupun ancaman atau azab dari Allah Subhanahu wa taala jika kita umat Islam tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Pada kesempatan yang baik ini, insyaallah kita akan berbicara dari sisi nahi munkar, yang mana nahi munkar merupakan perkara yang sangat diwajibkan oleh tuntunan ajaran kita, yaitu agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 78 sampai ayat 79, yang mana Allah menerangkan bahwa Bani Israel telah dilaknat karena meninggalkan nahi munkar. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu kenapa? Disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka itu satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Maka sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka perbuat itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, wa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan ucapannya. Dan jika tidak mampu pula, maka dengan hatinya. Dan Rasulullah berkata, dan itulah iman yang paling lemah. Kaum muslimin rahmani Allah wa iyyakum ajma'in. Jika kita melihat fenomena hari ini, di antara kemungkaran yang sedang meliputi umat Islam secara global dan kaum muslimin di Indonesia secara khususnya, yaitu kemungkaran yang terbesar dan paling berbahaya, kemungkaran yang merusak keimanan sekaligus menghancurkan agama Islam dari dalam agama Islam itu sendiri. Dari dalam agama Islam itu sendiri.
yaitu fitnah Syiah Rafidhah. Fitnah Syiah Rafidhah. Bagaimana besarnya fitnah tersebut, fitnah Syiah ini, bagaimana bahayanya bagi kita kaum muslimin, khususnya Ahlus Sunnah, yang mana faham firqah ini telah tersebar di seluruh dunia, disebarkan oleh anak cucu mereka. Sehingga kita lihat sebagian umat Islam yang lalai dan tidak menaruh perhatian yang jernih, serta kurang berhati-hati dalam berbicara atau berfikir, mereka kemudian mendakwahkan pendekatan antara Sunni dan Syiah. Dan mereka mengatakan bahwa perbedaan antara Syiah dan Ahlus Sunnah adalah perbedaan pemahaman fikih, perbedaan madhab fikih, sama seperti perbedaan madhab-madhab fikih lainnya, seperti Al-Hanabilah, Al-Hambaliyah, Wal-Malikiyah, Wal-Syafi'iyah. Demikian mereka berkata. Mereka berkata perbedaan kita Ahlus Sunnah dengan Syiah bukan perbedaan usul, bukan perbedaan yang pokok, akan tetapi perbedaan furu'iyah, juz'iyah, perbedaan dalam masalah-masalah khilafiyah. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, sesungguhnya perbedaan kita Ahlus Sunnah dengan Syiah merupakan perbedaan yang berbahaya, yaitu perbedaan yang menyangkut sisi akidah. Menyangkut sisi akidah yang mana kaum muslimin dibedakan dari kaum-kaum kafir yang lainnya. Yang mana dengan perbedaan ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaum muslimin pada umumnya dan orang-orang mukmin terbedakan dari kaum kafirin. Oleh karena itu insyaallah pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang bahaya atau perbedaan yang mencolok antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, para ulama Ahlus Sunnah telah banyak membeberkan masalah ini, yang termasuk di dalamnya tentang amalan-amalan kaum Syiah Rafidhah yang berbau dengan kesyirikan dan kekafiran. Akan tetapi permasalahan-permasalahan seperti ini jarang kita temukan, dan bahkan mungkin sebagian besar umat Islam tidak mengetahui fakta-fakta yang sesungguhnya tentang kesesatan dan kerusakan akidah Syiah Rafidhah ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kita akan berbicara tentang beberapa poin, di antaranya tentang akidah mereka terhadap 12 imam mereka, kemudian tentang akidah mereka terhadap Al-Quran dan para sahabat dan lain sebagainya. Yang pertama, akidah atau keyakinan Syiah Rafidhah tentang 12 imam. Tentang 12 imam yang mereka miliki. Seorang ulama Syiah yang bernama Al-Kullaini mengatakan dalam kitabnya Usulul Kafi, yang mana kitab ini merupakan kitab rujukan utama dalam hadis bagi umat Syiah. Kedudukan kitab ini seperti kedudukan Sahih Al-Bukhari bagi Ahlus Sunnah. Yang mana ia mengatakan, para imam-imam itu, jika mereka ingin mengetahui sesuatu hal, maka mereka pasti mengetahui. Dan sungguh mereka mengetahui kapan mereka akan mati, dan mereka tidak mati kecuali atas pilihan mereka. Inilah perkataan salah satu ulama mereka. Kita lihat ia mengatakan bahwa para imam tersebut mengetahui segala sesuatu hal jika mereka mau. Jelas ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberikan suatu pengetahuan kecuali sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian karena kemudian urusan ajal, kemudian mati, ya, tidak ada yang mengetahuinya kapan terjadi, di mana terjadinya, ya. Kita kapan meninggal dan di mana dan bagaimana kejadian meninggalnya itu hanya kecuali Allah yang mengetahuinya. Kecuali Allah lah yang mengetahuinya. Bagaimana kita ketahui bahwa Allah yang hanya mengetahui tersebut? Allah berfirman dalam surat Luqman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, innallaha alimun khabir." Tidaklah ada seorang pun yang mengetahui apa yang hendak dia perbuat esok hari. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana dia akan, di bumi mana dia akan meninggal. Sesungguhnya Allah mengetahui dan maha meliputi. Maha meliputi segala sesuatu tentang kabar-kabar. Kemudian kita lihat bahwa ia mengatakan bahwa imam tersebut mati meninggal atas pilihan mereka. Bagaimana perkataan mereka ini tidak bisa kita terima, yang jelas bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Pada setiap umat itu ada ajal, ada batas waktu hidup, ada ujung kehidupan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Dan jika ketentuan ajal tersebut menghampiri mereka, mendatangi mereka, maka mereka tidak sedikit pun atau tidak sesaat pun bisa mengakhirkan. Dan tidak pula wala yastaqdimun, tidak pula mereka bisa mensegerakan kematian tersebut. Maka lihatlah kita, seorang ulama mereka dalam kitabnya itu mengatakan, ya, bahwa para imam itu mati atas pilihan mereka sendiri. Dan ini tidak masuk akal dan sekaligus bertentangan dengan Al-Quran. Oleh karena itu, bukankah kita bertanya, bukankah berarti mereka telah menentang kitab Allah? Ya, yang mana Al-Quran termasuk dalam kitab Allah. Dan kitab-kitab Allah harus termasuk rukun iman yang ketiga, yang harus diimani oleh seorang hamba yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika salah satu rukun saja tidak terdapat dalam diri seseorang, maka ia tidak dikatakan sebagai orang yang beriman. Ia tidak dikatakan sebagai orang yang beriman. Kemudian ulama Syiah yang lain yang bernama Hashim Al-Bahrani dalam kitabnya Yanabi'ul Ma'ajiz, Yanabi'ul Ma'ajiz wa Usulud Dalail, yang mengatakan sesungguhnya mereka, yakni para imam, mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Masya Allah, mereka mengetahui apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi, dan apa yang terjadi pada malam dan siang hari, dan mengetahui dari waktu ke waktu. Dan mereka memiliki ilmu para nabi, bahkan lebih unggul dari para nabi. La ilaha illallah. Dan seorang ulama Syiah kontemporer yang bernama Abdul Husain Al-Amini An-Najafi mengatakan dalam kitabnya Al-Ghadir, sesungguhnya para imam itu anak-anak Allah dan dari keturunan Allah dan dari keturunan Ali. Wa'iyadzubillah. Ini perkataan ini seperti perkataan orang-orang Yahudi. Waqalatil Yahud Uzair bin Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Demikian pula kemiripan orang-orang Syiah dengan Yahudi. Dan ada pula di antara ulama Syiah Rafidhah yang berkata tentang Imam Al-Mahdi Al-Muntazir, yakni imam ke-12 mereka yang bernama Muhammad bin Hasan. Ia berkata, ketika Imam Mahdi berumur 5 tahun, ia masuk ke sebuah ruangan kecil bawah tanah. Dan ia mengetahui apa yang terjadi di atas dunia. Masya Allah. Demikian di antara kedustaan Syiah dan kesesatan mereka tentang imam-imam mereka. Dan jika kita buka dan baca buku-buku mereka dari sumber kitab mereka,
niscaya kita akan menemukan banyak kebatilan dan banyak pertentangan dengan Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW, yang mana mereka mengangkat imam-imam mereka sebagai tandingan bagi Allah. Mereka mengatakan imam mengetahui segalanya, mengatur segalanya, bahkan hidup mereka seolah-olah tergantung kepada para imam mereka. Dan ini merupakan bentuk dari kesyirikan dan kekufuran. Kemudian yang kedua, bagaimana akidah mereka tentang Al-Quran? Akidah Syiah Rafidhah tentang Al-Quran, mereka mengatakan, sungguhnya Al-Quran yang berada di tengah-tengah kita kaum muslimin saat ini bukan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita sekarang ini sudah mengalami perubahan, ada penambahan, ada pengurangan, dan sebagainya. Hal ini seperti diakui oleh ulama mereka yang bernama An-Nuri At-Tabrasi dalam kitabnya Faslul Khitab fi Itsbat Tahrif Kitab Rabbil Arbab. Faslul Khitab fi Itsbat Tahrif Kitab Rabbil Arbab. Kemudian dari sisi jumlah ayat, ya, Al-Kulaini yang merupakan salah satu ulama mereka mengatakan dalam kitabnya Usulul Kafi bahwa Al-Quran yang disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW berjumlah 17.000 ayat. Berjumlah 17.000 ayat. Tentu hal ini berbeda dengan pendapat para ulama ahlu sunnah yang mengatakan bahwa jumlah ayat Al-Quran adalah 6.000 lebih. Kemudian dari sisi tafsir Al-Quran, maka mereka mentafsirkan Al-Quran seenaknya, sekehendaknya, sesuai nafsu mereka. Contohnya, ketika mereka menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Apa tafsir mereka? Mereka mengatakan, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya. Apa itu berbuat syirik? Yaitu siapa yang kafir kepada wilayah Ali radhiyallahu anhu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni siapa dosa di bawah selain syirik tersebut. Dosa selain syirik itu apa? Mereka mengatakan mengampuni siapa yang mengakui wilayah Ali, menolong Ali radhiyallahu anhu. Kemudian demikian pula ketika mereka melakukan takwil, penyelewengan terhadap makna ayat Al-Qur'an, sekehendak mereka. Seperti dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika." Sungguhnya telah diwahyukan kepada kamu wahai Muhammad dan orang-orang sebelum kamu, yakni para rasul sebelum engkau, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguhnya jika engkau berbuat syirik, maka niscaya amal-amalmu akan binasa, wa la takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian apa takwil mereka tentang ayat ini? Yani la in asyrakta, yani jika kamu menuruti perintah yang bukan dari perintah Ali, la yahbatanna amalu, maka perbuatanmu akan binasa. Sebuah takwil atau tafsir Al-Qur'an yang sangat lucu. Kemudian mentafsirkan misalnya ayat yang lain, dalam ayat yang lain mereka mentafsirkan jibti wa tagut. Jibti adalah Abu Bakar dan tagut adalah Umar. Dalam surat An-Nisa, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa tagut. Apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang diberi bagian dari kitab, mereka yu'minuna bil jibti wa tagut. Mereka beriman kepada jibti wa tagut. Jibti wa tagut ditafsirkan oleh ulama Syiah sebagai Abu Bakar dan Umar. Yang padahal jibti dan tagut ini adalah apa? Merupakan berhala, patung-patung, dan segala sesuatu yang disembah selain Allah secara fisik maupun maknawi. Iblis, setan, tukang sihir, dan sejenisnya. Inilah kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa yakum ajma'in.
sebagian dari kesalahan atau kebatilan tafsir pemahaman akidah Syiah dalam masalah Al-Quran. Yang ketiga, akidah mereka terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Keyakinan mereka terhadap para sahabat dan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keyakinan mereka dibangun atas apa? Dibangun atas kebencian, cacian, dan pengkafiran terhadap mereka. Mereka meyakini, yakni Syiah Rafidhah meyakini bahwa para sahabat telah kafir kecuali 3. Dalam kitab Al-Kafi yang ditulis oleh Al-Kulaini, ia mengatakan, manusia semua murtad setelah meninggalnya Nabi SAW kecuali 3 orang saja. Siapa itu? Yaitu Miqdad bin Aswad, Abu Ja'far Al-Ghifari, ya, dan Salman Al-Farisi. 3 orang itu adalah Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, dan Salman Al-Farisi. Inilah pernyataan mereka dalam kitab Al-Kafi. Dan dalam kitab Miftahul Jinan karangan Abbas Al-Qummi juga termasuk seorang ulama Syiah, yakni ia menuliskan dalam kitabnya bahwa ulama Syiah semuanya ulama Syiah mendoakan keburukan dan melaknat Abu Bakar, melaknat Aisyah, yang mana beliau adalah istri Rasulullah SAW, dan juga melaknat Umar dan anaknya Hafsah radhiyallahu anhum ajma'in. Yang mana doa itu kemudian menjadi zikir pagi dan petang mereka, menjadi zikir harian mereka pada pagi dan petang. Doa tersebut diantaranya adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wal an sanamai Quraisy wa jibtaihima wa taghutaihima wa ifkaihima wa ibnataihima. Allahumma berikan salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, dan laknat 2 patung Quraisy, yaitu Abu Bakar dan Umar, wa jibtaihima, yaitu sama, yakni berhala-berhala Quraisy, yaitu Abu Bakar dan Umar, wa taghutaihima, dan tagut-tagut Quraisy, wa ifkaihima, dan pendustanya, wa ibnataihima, dan kedua anaknya, yakni anak Abu Bakar yaitu Aisyah dan anak Umar Hafsah. Inilah di antara akidah mereka, kebencian mereka kepada para sahabat. Padahal banyak dalam riwayat disebutkan bahwa tidak ada manusia yang terbaik di umat Islam, ya, setelah Nabi SAW selain Abu Bakar, Umar. Ya, ketika Nabi SAW ditanya tentang orang yang paling beliau cintai, maka beliau menjawab Abu Bakar. Kemudian ditanya lagi, kemudian siapa wahai Rasulullah? Kemudian anaknya, yakni Aisyah. Ya, dan sahabat Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya pula tentang siapa orang yang paling mulia, yang paling bagus dan paling utama setelah Rasulullah SAW. Beliau Ali sendiri, ya, mengatakan Abu Bakar, kemudian Umar. Akan tetapi kita temukan dari perkataan Syiah Rafidhah yang mengatakan bahwa mereka mencintai Ahlul Bait, akan tetapi mereka mencela Rasulullah SAW, keluarganya, dan para sahabatnya sekaligus. Dan juga Rasulullah SAW telah mengingatkan umatnya untuk tidak mencela sahabatnya. Mengapa? Karena ini menandakan bahwa Rasulullah SAW tidak berhasil, ya, mengklaim bahwa Rasulullah tidak berhasil, gagal dalam mendidik keluarganya, dalam mendidik para sahabatnya. Oleh karena itu dalam Sahih Bukhari disebutkan sabda Rasulullah SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa beliau bersabda, jangan kalian mencela sahabatku. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ini saya tidak akan bisa menyamai 1 mudnya mereka, tidak pula setengahnya. Kemudian keempat, akidah atau keyakinan Syiah Rafidhah tentang Ahlus Sunnah. Adapun sikap atau keyakinan Syiah Rafidhah tentang Ahlus Sunnah, mereka berkeyakinan untuk menghalalkan harta dan darah Ahlus Sunnah. Dalam kitab mereka yaitu Al-Anwar An-Nu'maniyah disebutkan, sesungguhnya Ahlus Sunnah adalah kafir najis berdasarkan kesepakatan para ulama Syiah Imamiyah.
dan mereka lebih buruk daripada Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu, di negara Iran, undang-undang mereka melarang pembangunan Masjid Ahlus Sunnah. Tidak ada satupun Masjid Ahlus Sunnah di Iran. Bahkan sebaliknya, gereja dan sinagog bertebaran di sana. Berdasarkan dari keyakinan akidah mereka ini. Dalam kitab yang sama pula, yakni dalam kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah, disebutkan halalnya nyawa Ahlus Sunnah dengan berbagai cara. Yakni dengan berbagai cara apapun dihalalkan darah Ahlus Sunnah, baik dengan cara menipu, ya, dengan cara berbohong dan sebagainya, baik dengan menenggelamkannya di lautan, membakarnya, merobohkan bangunannya, dan cara-cara lainnya. Yang penting nyawa Ahlus Sunnah melayang. Seperti itu keyakinan akidah mereka dalam kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian terakhir, apakah mereka, yakni Syiah Rafidhah, ya, bersama Ahlus Sunnah menyembah Tuhan yang sama, yakni menyembah Allah? Apakah mereka mengikuti dan mengakui Nabi yang sama, yakni Nabi Muhammad SAW? Dan apakah mereka memiliki imam atau pemimpin yang sama, yakni setelah Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma, dan setelahnya? Maka jawabannya adalah ada dalam kitab mereka sendiri, yaitu dalam kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah, karangan Ni'matullah Al-Jazairi. Ia mengatakan dalam kitabnya, mengatakan perkataan yang akan membedakan antara kita Ahlus Sunnah dengan Syiah Rafidhah. Ia mengatakan, kami tidak bersama Ahlus Sunnah dalam ilah atau Tuhan, dan kami tidak pula bersama Ahlus Sunnah dalam Nabi, dan kami tidak pula sama dalam imam atau pemimpin. Kemudian ia mengatakan sebabnya kenapa? Sebabnya adalah karena mereka mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang mengutus Muhammad sebagai Nabi, dan karena khalifah setelah Nabi itu adalah Abu Bakar, sedangkan kami tidak mengakui Tuhan seperti ini, tidak pula mengakui Nabi seperti itu, maka kami berkata, Tuhan yang mana khalifah setelah Nabinya adalah Abu Bakar bukanlah Tuhan kami, dan Nabi itu bukanlah Nabi kami. Ini mereka katakan, ya, dalam kitabnya. Akan tetapi sekali lagi, fakta-fakta seperti ini tersembunyi dari kebanyakan umat manusia, umat Islam. Karena kenapa? Karena mereka juga khawatir dan takut terbuka kedok aslinya, terbuka wajah aslinya, dan kedustaan sebenarnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa yakum ajma'in. Demikianlah paparan singkat tentang bahayanya Syiah Rafidhah ini, yang mana mudah-mudahan penjelasan singkat ini memberikan pemahaman sekaligus gambaran bagi kita yang menyatakan bahwa perbedaan antara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah Rafidhah merupakan perbedaan yang hakiki, yaitu perbedaan akidah, yang mana dengannya kita umat Islam berbeda dengan orang-orang selainnya ini, dengan kaum kafir. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, dan masyarakat Ahlus Sunnah pada umumnya dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari fitnah ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diistiqomahkan dalam petunjuknya dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahul musta'an. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.